Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa rasula ba'dah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والمحن ما ظهر منها وما بطن. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah masih memberikan kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, untuk mengkaji-kaji pelajaran-pelajaran agama Islam ini. Salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita para pengikutnya. Ya Allah, kami berdoa kepadamu dengan nama-namamu yang baik, kemudian dengan sifat-sifatmu yang maha agung. Kami memohon kepadamu untuk memberikan kami ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah ilmu yang telah kami pelajari itu bermanfaat untuk kami, tidak menjadi azab bagi kami, karena ilmu juga bisa menjadi azab bagi kita ketika kita salah menyalahgunakannya. Alhamdulillah, kita kembali ke kajian kitab Al-Fiqh wal-Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, yang alhamdulillah sekarang sudah masuk pertemuan yang ke-6, ya, ke-6. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita telah membahas dua permasalahan, ya. Permasalahan yang kelima dan yang ke-6 dalam bab hukum bersuci dan air, yaitu masalah yang kelima tentang hukum air mustakmal. Hukum air mustakmal. Kita juga telah membedakan antara air bekas dan air sisa. Akan tetapi ketika kita membawakan air mustakmal itu air sisa dan kita memahami maksudnya, itu tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Kita murajaah terlebih dahulu. Kemarin kita telah membahas tentang hukum air al-mustakmal, yaitu hukum air bekas orang berwudu atau orang yang mandi. Bekas orang wudu atau orang yang bermandi. Kita telah membahas bahwasanya hukumnya yaitu suci lagi mensucikan, dapat mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis selama tidak merubah
salah satu dari 3 sifat air tersebut. Kita juga telah menyebutkan dalil-dalil tentang kesucian air al-mustamal itu. Di antaranya bahwasanya sahabat itu hampir-hampir bertikai, hampir-hampir saling membunuh untuk memperebutkan sisa wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya perbuatan tersebut tidak boleh, maka sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melarang mereka. Tetapi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka berebut air sisa wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk Jabir yang sedang sakit, kemudian Jabir itu dalam keadaan pingsan ya, tidak sadarkan diri, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wudhu dan sisa wudhu tersebut dibasuhkan ke Jabir sehingga Jabir tersadarkan dari pingsannya. Kemudian juga bahwasanya Nabi dan para istri Nabi Muhammad SAW dulu itu berwudu di dalam bejana kayu atau tempat-tempat minum, dan juga mandi di dalamnya. Kita ketahui bahwasanya ketika mandi menggunakan bejana itu sulit untuk dihindari bahwasanya air yang digunakan untuk berwudu atau digunakan untuk mandi itu tetesannya itu kita sulit menghindari tetesan itu jatuh ke dalam bejana. Ya, secara umum tetesan tersebut secara garis besar pasti tetesan tersebut akan masuk ke dalam bejana. Ya. Kemudian di hadis Abi Hurairah juga bahwasanya ketika Abi Hurairah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan pada saat itu Abu Hurairah dalam keadaan junub. Ketika bertemu dengan Rasulullah, kemudian Abu Hurairah pun kabur menghindar dari Rasulullah SAW. Kemudian lantas Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah tentang kenapa engkau melarikan diri atau kenapa engkau kabur ketika melihatku. Nah, kemudian Abu Hurairah pun mengabarkan bahwasanya dia dalam keadaan junub dan tidak ingin berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal mu'min la yanjus." Sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Kemudian masalah yang keenam yaitu air sisa minum manusia ataupun hewan. Ya. Kita telah bahas bahwasanya air sisa minum manusia itu suci dan dapat digunakan untuk bersuci sebagaimana hadis sebelumnya yang disebutkan bahwasanya innal mu'min la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. Kemudian yang pertama itulah rangkuman yang dapat kita ambil dari masalah yang keenam. Yang pertama yaitu sisa minum air manusia itu suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua tentang air sisa minum hewan yang halal untuk dimakan seperti sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. Maka sisa minum air hewan yang boleh dimakan seperti sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya itu suci, dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, air sisa minum hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti hewan buas, keledai. Ya, kita sudah membahas kemarin keledai terbagi menjadi dua. Yang pertama keledai liar dan keledai jinak. Yang diharamkan adalah keledai jinak. Ya, yang halal itu keledai liar. Yang dimaksud dengan keledai di sini adalah keledai jinak. Mereka itu adalah hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Maka sisa minum dalam kitab ini dibahas bahwasanya sisa minum hewan yang tidak boleh dimakan, ya tidak boleh dimakan dagingnya, yaitu suci selama tidak merubah salah satu dari 3 sifat air dengan hadis yang telah disebutkan di kitab. Kemudian yang terakhir tentang anjing dan babi. Maka
anjing dan babi sisa minum dari kedua hewan ini, maka sisa minum kedua hewan ini adalah najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, itu adalah ringkasan yang telah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bab kedua. Kemarin berarti kita sudah selesai di bab pertama, yaitu tentang hukum toharoh dan hukum air, tentang air. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua, yaitu fil aniyati. Apa artinya aniyah? Bejana itu bisa diartikan wadah, bisa diartikan loyang, panci, dan lain sebagainya. Tempat minum, ya, itu wadah, bejana. Wa fihi iddatu masail. Al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadhu fiha al-ma' wa ghairuhu, sawa'un kana minal hadidi aw min ghairihi. Apa yang dimaksud dengan al-aniyah? Yang dimaksud dengan al-aniyah itu adalah al-aw'iyah, yaitu wadah-wadah, allati yuhfadhu fiha al-ma', yang dimana wadah-wadah tersebut digunakan untuk menyimpan air, wa ghairuh, dan juga selain air, sawa'un kanat minal hadid aw min ghairi. Sama saja wadah-wadah tersebut terbuat dari besi ataupun yang lainnya. Ada wadah-wadah terbuat dari kayu, ada wadah-wadah yang terbuat dari plastik, melamin dan lain, kaca dan lain sebagainya. Jadi umum, al-aniyah itu umum. Jadi wadah, yang penting wadah. Imma dia terbuat dari besi ataupun dari plastik, dari kayu, dari melamin, dari kaca dan lain sebagainya. Wal aslu fiha al-ibaha. Hukum bejana itu pada asalnya mubah. Hukum bejana, menggunakan bejana itu mubah. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Surat Al-Baqarah ayat 29. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah menciptakan seluruh apa yang di langit dan di bumi itu untuk kalian, untuk manusia. Kita baca tentang dalil ini, yaitu tafsir makna dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalimat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yaitu Allah telah menciptakan apa-apa yang di langit dan di bumi untuk kalian, itu artinya Allah telah menciptakan segala sesuatu itu untuk manusia. Wa fi hadhihi al-aya al-'azima dalilun ala anna al-asla fil asya'i al-ibaha wat taharah. Dalil ini, ayat ini menunjukkan bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu adalah suci dan mubah. Nih, dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan bahwasanya makna dari huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a itu adalah dalil bahwasanya hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah lagi suci. Nah, kita kembali ke pembahasan al-aniyah. Maka hukum asal dari aniyah atau wadah ini adalah suci. Kebalikannya, hukum asal daripada ibadah, hukum asal dari ibadah itu adalah
hukum asal dari ibadah itu adalah haram. Kembali, hukum asal segala sesuatu adalah mubah dan suci. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya sesuatu itu haram, sesuatu itu tidak boleh dimakan, maka dia harus mendatangkan dalil. Bukan sebaliknya. Dia yang meminta orang tersebut, dia mengatakan bahwasanya dia mengatakan kepada fulan, antum makan ini itu haram. Menjadi salah ketika dia yang meminta dalil kepada orang yang melakukan. Apa dalilnya antum melakukan ini mubah? Harusnya dia yang memberikan dalil, karena dia yang mengharamkan sesuatu tersebut. Karena hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah dan suci. Maka ketika ada orang yang bilang bahwasanya sesuatu itu haram, sesuatu itu najis, maka dia harus mendatangkan dalil. Contohnya, kita lagi makan ayam, terus ada orang yang datang bilang bahwasanya ayam itu haram, ayam itu najis, maka wajib bagi dia mendatangkan dalil. Karena hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah dan suci, ya. Kebalikannya, ketika masalah ibadah, hukum asal suatu peribadatan itu adalah haram. Maka ketika ada orang yang mengada-ngada sebuah ibadah, mendatangkan sebuah ibadah baru, dia mendatangkan sholat contohnya 6 waktu, 7 waktu, 8 waktu, maka dia harus mendatangkan dalil. Karena hukum asal dari peribadahan itu adalah haram. Dia memulakan baca ini pada malam ini dan ini dan ini. Itu merupakan suatu bentuk ibadah. Ketika dia mengatakan ada amalan bahwasanya ada ibadah ketika kita malam hari jam segini kita sholat gini jam segini, maka dia harus mendatangkan dalil. Karena hukum asal daripada ibadah itu adalah haram. Kebalikannya dengan hukum asal segala sesuatu, ya, benda dan lain sebagainya, itu adalah mubah dan suci. Maka hukum asal dari wadah, ya, wadah yang digunakan untuk berwudu ataupun dari yang lainnya itu suci. Hukum asal itu adalah suci. Kita masuk ke permasalahan yang pertama. Al-mas'alatu al-ula, isti'malu aniyatid dhahab wal fiddah wa ghairihima fit taharah. Masalah yang pertama atau permasalahan yang pertama yang dibahas dalam bab al-aniyah atau bab wadah, yaitu penggunaan wadah, bejana dan lain sebagainya yang terbuat dari emas dan perak dan lain sebagainya digunakan untuk bersuci, ya. Hukum menggunakan wadah, ya, tempat, bejana, ember, loyang, apa dan lain sebagainya yang terbuat dari emas dan perak, dan juga selain kedua benda tersebut yang digunakan untuk bersuci. Yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wa syurbi wa sairil isti'mal idza kanat tahiratan mubahatan walau kanat saminatan li baqaiha 'ala al-asl wa huwa al-ibahah. Baca lip. Masalah yang pertama, bagian pertama, menggunakan bejana emas atau perak dan lainnya untuk dalam bersuci. Boleh menggunakan segala macam bejana untuk makan, minum, dan penggunaan lainnya bila ia suci lagi mubah, sekalipun ia mahal, karena ia masih tetap di atas hukum dasar, yaitu mubah. Ya, stop. Boleh, ya, yajuzu istimalul jami'il awani fil akli wa surbi wa sairil istimal. Boleh menggunakan bejana, wadah dan lain sebagainya, kita pakai bahasa bejana. Boleh menggunakan bejana untuk makan dan minum
dan juga penggunaan yang lainnya termasuk juga toharoh. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya kita menggunakan wadah untuk makan dan minum dan juga digunakan untuk yang lainnya. Hukum asalnya itu adalah mubah. Idza kanat tahiratan mubahatan, dengan syarat wadah tersebut atau bejana tersebut yang kita gunakan untuk makan, minum dan juga penggunaan yang lainnya termasuk di dalamnya untuk digunakan untuk bersuci, selama dia suci dan mubah, maka bisa digunakan untuk makan, minum dan lain sebagainya. Walau kanat saminatan, walaupun itu benda yang mahal. Contohnya dari yang mahal itu apa ya? Dari intan, ada sih bejana dari intan, atau dari tembaga dan lain sebagainya. Li baqaiha 'alal asl wa huwa al-ibahah. Karena hukum asalnya adalah mubah. Yang tadi kita telah bahas bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Kemudian ma'ada aniyatad dhahabi wal fiddah. Tapi hukum asalnya kan mubah. Tapi ketika bejana atau wadah tersebut terbuat dari emas dan perak, maka dia bejana tersebut diharamkan menggunakannya untuk makan dan minum. Hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah. Maka bejana yang terbuat selain dari emas dan perak boleh kita gunakan untuk apapun, makan, minum, kemudian toharo dan lain sebagainya. Ketika bejana tersebut dibuat dari emas dan perak, maka bejana tersebut tidak boleh digunakan untuk makan dan minum duna sairil istimal, tanpa selain penggunaan kedua tersebut, atau selain menggunakan bejana tersebut untuk makan dan minum. Maka ketika bejana tersebut terbuat dari emas dan perak, itu diharamkan bagi kita untuk menggunakannya dalam makan dan minum kita. Sedangkan kita gunakan selain makan dan minum itu boleh. Kita berwudu atau kita pun menyimpan segala sesuatu kita di bejana tersebut, ataupun kita gunakan untuk mandi dan lain sebagainya. Intinya tidak boleh digunakan untuk makan dan minum ketika wadah tersebut terbuat dari emas dan perak. Apa dalilnya? La tashrabu fi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dan janganlah kalian meminum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan juga jangan makan dari piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Sesungguhnya perkara-perkara tersebut untuk orang kafir di dunia dan untuk kita di akhirat. Ya. Ini dalil bahwasanya kita dilarang untuk menggunakan ania bejana atau wadah terbuat dari emas dan perak digunakan untuk minum ataupun makan. Kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bahwasanya barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia telah menuangkan dalam perutnya api neraka. Ya, kemudian fahadha nasun ala tahrimil akli wa syurbi duna sairil istimal. Dan dua dalil ini
menunjukkan bahwasanya pengharaman menggunakan wadah bejana yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan digunakan untuk makan dan minum, ya. Karena ini dari sini ada khilaf di antara ulama yang mengatakan bahwasanya bejana yang terbuat dari emas dan perak itu ada yang mengatakan diharamkan untuk seluruh penggunaan dengan dalil bahwasanya itu tasyabuh dengan orang kafir. Dan ada yang sebagian mengatakan bahwasanya yang diharamkan menggunakan bejana emas dan perak itu khusus untuk makan dan minum. Ya, dalam kitab ini disebutkan bahwasanya yang diharamkan dalam menggunakan bejana emas dan perak itu untuk digunakan untuk makan dan minum. Sedangkan untuk digunakan yang lainnya selain makan dan minum itu boleh. Fadalla ala jawazi istimaliha fit taharah. Nah, karena kita masih membahas tentang taharah di sini, ya. Sambungannya dengan bab pertama yaitu bab taharah, maka wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak itu boleh digunakan untuk bersuci. Bejana emas dan perak boleh digunakan untuk bersuci. Selain bejana emas dan perak, maka lebih boleh terbuat dari kayu, terbuat dari plastik, terbuat dari melamin, kaca dan lain sebagainya, maka boleh. Walaupun bejana tersebut terbuat dari sesuatu yang mahal. Contohnya contohnya yaitu tembaga. Contohnya tembaga dan lain sebagainya. Wa nahyu amun yatanawal al-ina al-khalis aw al-mumawwah bidh-dhahab wal fiddah aw alladhi fihi syai'un min adh-dhahab wal fiddah. Pelarangan bahwasanya bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya, haram digunakan untuk bersuci itu mencakup bejana-bejana yang seluruhnya terbuat dari emas atau perak, seluruhnya, pegangannya seluruhnya terbuat dari emas dan perak, ataupun disepuh dengan emas ataupun perak, au alladhi fihi syai'un min adh-dhahab wal fiddah, ataupun sesuatu ada bagian part-partnya di situ terbuat dari emas atau perak, tidak seluruhnya. Ada bagian-bagian yang tertentu saja terbuat dari emas dan perak, maka itu pelarangan yang umum masuk ke dalamnya. Tidak boleh menggunakan benda-benda tersebut, yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak, imma dia seluruh utuhnya ataupun ada part-part bagian-bagiannya terbuat dari emas dan perak, itu diharamkan untuk menggunakannya dalam makan dan minum. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke masalah ats-tsaniyah, yaitu permasalahan yang kedua, hukmu istimalil ina'i al-mudabbabi bidh-dhahabi wal fiddati. Permasalahan yang kedua yaitu hukum menggunakan bejana, wadah, ya, yang ditambal, yang mudabbab itu ditambal dengan emas ataupun perak. Ya, in kanat ad-dabbatu min ad-dhahabi hurrima istimalul ina'i mutlaqan liduhulihi tahta umumi nas, amma in kanat ad-dabbatu min al-fiddati wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu istimalul ina li hadithi Anas radhiyallahu taala anhu qala in kasara qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaqada makana sya'bi silsilatun min fiddati. Baca Bumi baca. Hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Bila tambalannya terbuat dari emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak, karena ia tercakup di dalam keumuman dalil tadi. Adapun bila tambalannya terbuat dari perak yang sedikit, maka boleh menggunakan wadah tersebut berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, in kasaro qadahu Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Wajah minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah, maka beliau merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian dari perak. Permasalahan yang kedua yaitu hukum menggunakan bejana yang ditambal, bukan bagian ya. Kalau bagian mungkin lebih besar, kalau ditambal itu ya kecil ya. Ditambal itu mungkin lebih kecil dari bagian. Kalau bagian mungkin ada bagian yang setengah ataupun itu dan lain sebagainya. Hukum menggunakan bejana, wadah yang ditambal dengan emas ataupun perak. In kanat ad-dabbatu min adh-dhahabi hurrima istimalul ina mutlaqan. Nah, apabila ya suatu bejana ditambal dengan emas ya, ditambal dengan emas, maka diharamkan menggunakannya untuk minum dan makan ya, untuk minum dan makan mutlaqan, tambalannya kecil ataupun besar. Pertama, apabila tambalan tersebut terbuat dari emas, minad dahabi, emas ya, tidak di sini tidak dibahas tentang perak, emas. Apabila bejana tersebut ditambal dengan emas, maka diharamkan penggunaannya untuk makan dan minum secara mutlak. Tambalannya kecil ataupun besar, diharamkan menggunakan bejana tersebut untuk makan dan minum. Karena kalau seandainya bejana digunakan untuk selain makan dan minum itu boleh, karena kita sudah membahas di permasalahan sebelumnya. Liduhulihi tahta umuminas ya, liduhuli tahta umuminas ya, telah termasuk di dalamnya sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan. Amma in kanat ad-dabbatu minal fiddah. Nah, kemudian yang kedua, apabila tambalan tersebut dari perak, wahiya yasiratun, dan kemudian tambalan tersebut kecil ya, kecil sedikit ya, fa innahu yajuzu istimalul ina'i, maka bejana tersebut boleh digunakan untuk makan dan minum ya. Pertama, apabila tambalan itu terbuat dari perak, kemudian sedikit kecil, di dalam kitab Syarh Mumti' juga ditambahkan dan dibutuhkan, maka digunakan untuk makan dan minum itu boleh. Apa dalilnya? Li hadis di Anas radhiyallahu taala anhu qala in kasara qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattaqada makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Dalilnya tentang dalil dari permasalahan ini yaitu bahwasanya bejana yang ditambal dengan perak ya, kemudian tambalan tersebut kecil, itu berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya pada suatu saat tempat minum atau wadah minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pecah ya, pecah. Fattaqada makana sya'bi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambal pecahan tersebut dengan kepingan perak. Nah, kita kesimpulan ya. Setelah kita membahas, kesimpulan bahwa pertama, hukum menggunakan bejana, emas dan perak ya. Hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu haram digunakan untuk makan dan minum. Kemudian apabila itu bentuknya tambalan, apabila tambalan tersebut terbuat dari emas, sedikit ataupun banyak, maka bejana tersebut haram digunakan untuk makan dan minum. Kita sudah tidak bahas lagi tentang digunakannya untuk bersuci, karena kita sudah membahas di sebelumnya bahwasanya emas dan perak, bejana yang terbuat dari emas dan perak itu boleh digunakan untuk bersuci. Kita bahas tentang makan dan minum. Apabila tambalan yang kedua tadi, apabila tambalan tersebut terbuat dari emas, sedikit ataupun besar tambalannya, maka haram digunakan untuk makan dan minum. Kemudian yang kedua, apabila tambalan tersebut terbuat dari perak dan tambalan tersebut sedikit, ada tambahan juga untuk
dibutuhkan atau lil hajah, ada hajah menggunakannya, maka bejana tersebut boleh digunakan untuk makan dan minum, sebagaimana hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya tempat minum, ya, tempat minum berarti tempat yang digunakan untuk minum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah, kemudian ditambal dengan ya perak, ya, kemudian ditambal dengan perak. Wallahu taala alam. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu aniyatul kuffar. Al-aslu fil aniyatil kuffar al-hil illa idza ulimat najasatuha fa innahu la yajuzu istimaluha illa ba'da ghusliha. Di hadithi Abi Sa'labah al-Khushani qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahlil kitab afana kula fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayruha faghsiluha thumma kulu fiha wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasharatin najasah fa innahu yajuzu istimaluha li'annahu thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadhul ma' lil wudu' min mazadatin imra'atin musyrikatin wa li'anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'amu ahli al-kitab wa qad yuqaddimunahu ilayna fi awanihim kama da'a gulamun yahudiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khubzin sya'irin wa ihalati sinakhati fa'akulu minha. Baca alif. Permasalahan yang ketiga. Bagian ketiga, bejana orang kafir. Hukum asalnya bejana orang kafir adalah halal untuk digunakan kecuali diketahui najisnya. Dalam kondisi ini tidak boleh menggunakannya kecuali setelah mencucinya. Berdasarkan dari hadis Abu Salabah al-Khusyani yang berkata, qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin min ahlil kitabi wa afana qulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha thumma qulu fiha. Saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di daerah suatu kaum atau dari kalangan ahli kitab. Apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka? Beliau menjawab, janganlah kalian makan dengan sesungguhnya bejana mereka. Kalian makan dengan menggunakan bejana mereka, kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah kemudian makanlah dengan menggunakannya. Bila najisnya tidak diketahui, yaitu ketika pemiliknya tidak dikenal bersinggungan dengan benda-benda najis, maka boleh menggunakannya, karena telah diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi dan para sahabat mengambil air untuk berwudu dari kantong kulit milik wanita musyrik, dan karena Allah Ta'ala telah menghalalkan makanan ahli kitab untuk kita, dan kadang mereka menyuguhkannya kepada kita dengan nampan-nampan mereka, sebagaimana seorang hamba saya Yahudi mengundang Nabi dan dia menyuguhkan roti gandum dan lemak yang telah berubah baunya, lalu beliau makan sebagian darinya. Ya, permasalahan yang ketiga yaitu bejana orang kafir.
kafir, ya, bejana milik orang kafir. Al aslu fil aniyatil kufar al hil, ya. Hukum, kita kembali lagi, hukum asal menggunakan bejana orang kafir itu halal, ya, sebagaimana kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang di bumi itu untuk kalian, ya. Ciptakan apa-apa yang di bumi itu untuk kalian. Maka hukum asal sebagaimana tafsir Sa'di mengatakan bahwasanya hadis ayat ini menunjukkan bahwasanya al aslu fil asya al ibaha, ya, atau suci. Ibaha atau suci. Kemudian maka di sini al aslu fil aniyatul kufar al hil. Maka hukum asal menggunakan bejana orang kafir itu adalah halal. Boleh. Illa idza ulimat najasatuha. Kecuali kita mengetahui bahwasanya di bejana orang kafir tersebut terdapat najis. Fa innahu la yajuzu istimaluha illa ba'da ghusliha. Maka menggunakan bejana yang orang kafir yang kita tahu bahwasanya di bejana tersebut terdapat najis, kita tidak boleh menggunakan bejana tersebut sampai kita menyuci bejana tersebut. Li hadits Abi Tha'labah, berdasarkan hadis Abi Tha'labah Al-Khushani berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berada di bumi orangnya ahlul kitab. Afanuqulahu fi aniyatihim, apakah kita makan dengan bejana-bejana mereka atau wadah-wadah mereka, tempat-tempat makan mereka? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Nah, coba perhatikan nih. Kita mengatakan bahwasanya hukum asal menggunakan wadah orang kafir itu adalah boleh. Tapi di hadis ini Nabi Muhammad SAW bilang la ta'kulu fiha. Janganlah makan dari, ya, bejana-bejana mereka. Apakah ini ada sesuatu yang bertabrakan, ya? Ada sesuatu yang bertabrakan. Dilihat kalau secara begitu saja, ya. Penulis berkata bahwasanya di awal hukum menggunakan bejana orang kafir itu adalah boleh, halal. Tapi di sini di dalil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian makan di dalam bejana-bejana orang kafir illa an tajidu ghairaha faghsiluha tsumma kulu fiha. Secara kalau kita melihat sekilas bahwasanya ini ada sedikit tidak ada kecocokan, ya. Bahwasanya penulis mengatakan di awal hukum menggunakan bejana orang kafir itu adalah boleh. Kemudian sedangkan sabda Nabi Muhammad SAW tidak boleh makan menggunakan bejana orang kafir. Kita baca selanjutnya, baca dulu. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasyaratin najasa. Dan apabila tidak diketahui najis, ya, najis yang terdapat di bejana tersebut, karena orang yang memiliki bejana tersebut, orang kafir yang memiliki bejana tersebut tidak bermuamalah, tidak suka, ya, tidak suka dengan contohnya anjing ataupun babi. Ada sebagian orang-orang Kristen, ya, apa kalau nggak salah Advent, ya, atau apa yang tidak makan babi, ya. Fa innahu yajuzu istimaluha. Sungguhnya menggunakan bejana tersebut boleh apabila orang tersebut diketahui tidak bermuamalah dengan benda-benda najis. Li'annahu thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu'i min mazadatin imra'atin musyrikatin. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat mengambil air wudu dengan kantong kulit, ya, kantong yang terbuat dari kulit milik perempuan musyrik, ya, perempuan musyrik, ya. Di sini dalil bahwasanya menggunakan Nabi SAW menggunakan kantong kulit itu, ya, wadah, bejana, ya, bisa juga kantong, ya. Nabi Muhammad menggunakan kantong kulit orang-orang musyrik. Wali'anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahlal kitab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan bagi kita
makanan-makanan orang ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara. Selain dari Yahudi dan Nasara maka tidak halal bagi kita. Contohnya sembelihan orang Hindu ataupun Buddha dan lain sebagainya selain Yahudi dan Nasara. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 5. Waqad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, dan sesungguhnya mereka telah juga memberikan kepada kita to'am mereka atau makanan mereka dengan menggunakan wadah-wadah mereka. Sebagaimana hamba sahaya, ya, seorang laki-laki hamba sahaya Yahudi, ya, pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam khubzin syairin, yaitu roti yang terbuat dari gandum, wa ihalati sinakhati fa'akala minha. Kemudian yang dia hamba sahaya tersebut memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam roti yang terbuat dari gandum, kemudian memberikan juga lemak ataupun minyak, ya. Dulu itu makan roti itu dicelupin ke minyak, ya, ke minyak ataupun lemak. Dan lemak tersebut atau minyak tersebut sudah berubah baunya ataupun sudah tidak sedap lagi baunya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memakannya, ya. Di sini kita pertama bahwasanya kita menggunakan bejana orang-orang kafir, ya, itu boleh. Kemudian di sini dalil ini menunjukkan bahwasanya ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan, ya, gelarnya sebagai nabi dan rasul tidak juga semena-mena menolak makanan, ya. Ketika diberikan makanan yang kurang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, tetap makan untuk menghormati orang yang memberikan makanan, ya. Salah satu bentuk ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak dari kita yang sekarang yang sudah memiliki jabatan yang tinggi, kemudian sudah beda level dengan yang lain, kemudian diberi makanan oleh orang yang lebih rendah darinya. Makanan tersebut imma tidak dimakan ataupun dibuang, ya. Tidak menolak, atau kemudian mereka menolak makanan tersebut, ya. Kita lihat tadi bahwasanya yang pertama kita bilang bahwasanya ada sedikit, kalau kita lihat secara singkat, secara begitu saja, ya. Ketika para pengarang mengatakan bahwasanya hukum asal menggunakan bejana orang kafir itu adalah boleh. Kemudian kenapa ada dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan di bejana-bejana mereka, ya. Nah, kita melihat ke dalil-dalil yang disebutkan setelahnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW memakan makanan, ya, seorang budak Yahudi, ya, yang memberikan kepada Nabi Muhammad SAW gandum yang roti yang terbuat dari gandum. Nah, kalau kita melihat dalil-dalil setelahnya, bahwasanya dalil ini itu tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh mu'alif, bahwasanya dalil yang Nabi Muhammad SAW la ta'kulu fiha itu dimaksudkan bahwasanya kita tidak boleh memakan dari bejana orang-orang kafir apabila diketahui bahwasanya di bejana tersebut terdapat najis, ya. Najis bukan berarti la ta'kulu fiha, jangan memakan berarti mutlak kita tidak boleh makan dari bejana-bejana orang kafir, ya. Kalau kita melihat dalil-dalil setelahnya bahwasanya Nabi SAW juga makan dari bejana-bejana orang kafir, ya. Dikasih roti, kemudian Nabi SAW makan roti tersebut yang dihidangkan menggunakan bejana-bejana mereka, ya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya hukum asal, yang pertama hukum asal menggunakan bejana orang kafir itu halal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Kemudian yang kedua, apabila diketahui ada najis dalam bejana orang kafir, ya. Hukum asal kan boleh. Kemudian apabila diketahui ada najis di bejana tersebut, atau orang kafir itu kita ketahui bahwasanya orang kafir tersebut kesehariannya itu bermuamalah dengan benda-benda najis. Contohnya dia, ya, memang wadah-wadahnya itu dia gunakan di pasar untuk menjual babi, anjing, memang
pekerjaannya menjual babi atau menjual anjing. Nah, kita kan mengetahui bahwa kesehariannya itu bermuamalah dengan barang-barang yang najis. Maka apabila kita mengetahui ada najis di barang tersebut, maka kita boleh menggunakan bejana mereka dengan dua syarat. Yang pertama, tidak mendapatkan bejana selain bejana tersebut, ya. Wala taqulu fiha illa an la tajidu ghairaha. Kita boleh menggunakan bejana orang kafir, ya, yang sering bermuamalah dengan barang-barang yang najis apabila kita tidak mendapatkan bejana selainnya. Kemudian syarat yang kedua yaitu kita mencucinya. Jadi ada dua syarat. Ketika kita ada menemukan orang kafir memberikan kita hidangan dan kita mengetahui bahwasanya kesehariannya memang menjual ya barang-barang najis tersebut, dan wadah-wadah tersebut juga digunakan untuk menjual babi dan anjing dan lain sebagainya, maka kita harus pertama mencari bejana yang lain terlebih dahulu. Kita cari, seandainya tidak ada maka boleh kita gunakan. Kemudian juga dengan syarat yang kedua, sebelum kita gunakan maka kita cuci terlebih dahulu. Ketika dia najis, ya najis dari anjing, jilatan anjing, maka kita mensucikannya dengan 7 kali cucian, salah satunya menggunakan tanah, ya, tanah. Kemudian yang ketiga, ringkasan yang ketiga yaitu apabila tidak diketahui adanya najis, ya, tidak diketahui bahwasannya wadah tersebut tidak ada najis di wadah tersebut, atau orang kafir yang memiliki bejana tersebut tidak bermuamalah dengan benda-benda najis, ya. Mungkin ada alergi dan lain sebagainya, alergi makan babi, alergi makan anjing, ya, sehingga mereka tidak bermuamalah dengan benda-benda najis tersebut. Maka kita boleh menggunakan bejana-bejana mereka untuk makan dan minum. Untuk makan dan minum. Dan lain-lain sebagainya. Kita menggunakan bertaharah juga boleh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang keempat. Ya, contohnya kalau lihat tadi, ya, kalau kita ada tetangga kita yang memang berjualan babi atau anjing, ya, kemudian memang kita juga lihat bahwasanya bejana-bejana tersebut, ya, digunakan juga untuk menimbang atau membawa barang-barang najis, maka kita usahakan mencari bejana-bejana yang lain. Apabila kita tidak mendapatkannya, maka boleh kita menggunakan, tapi dengan syarat dicuci terlebih dahulu. Tapi dalam keadaan sekarang mungkin kita dapat menjumpai, ya, bejana selain bejana-bejana mereka, ya. Kita juga bermasyarakat, tetangga-tetangga kita juga banyak yang muslim, kecuali memang contohnya di hutan dan lain sebagainya, di pelosok-pelosok desa dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang keempat. Al-mas'alatu ar-rabi'atu at-taharatu fil aniyati al-muttakhadati min juludil maitah. Permasalahan yang keempat yaitu at-taharatu fil aniyati al-muttakhadati, yaitu bertoharo, yaitu bersuci menggunakan bejana wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Apa itu bangkai? Apa bangkai bumi? Hewan yang mati tanpa disebut secara syar'i. Ya. Hewan bangkai itulah hewan yang mati, ya, yang mati tanpa dengan cara yang syar'i, disembelih kemudian menyebutkan nama Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang disebut juga bangkai adalah potongan dari hewan hidup. Contohnya ada kambing, ya, ada kambing, kemudian kambing tersebut ada mesin mesin sengso gitu, apa sih nama sengso kan yang buat itu. Nah, kemudian kambing itu melewati mesin tersebut. Nah, kemudian pas dia ngelewatin alat tersebut kena kakinya di alat tersebut sehingga kakinya pisah, ya, kakinya pisah. Nah, bagian potongan yang terpisah itu disebut bangkai. Jangan kita makan karena itu najis, ya.
Kalau kita dapati kambing apa tuh terpotong, oh boleh ini kita makan. Nah, boleh, karena itu termasuk bangkai. Pertama, bahwasanya hewan-hewan bangkai itu adalah hewan-hewan yang tidak disembelih atau tidak mati dengan cara yang syar'i, disembelih dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu potongan-potongan tubuh hewan yang hidup, ya, yang hidup. Kemudian kita baca jildul maitah. Idza dubigha jaza istimaluhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Jil atau kulit bangkai apabila telah disamak, maka boleh digunakan untuk bersuci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit hewan apabila telah disamak maka telah suci. Wali'annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin mayyitatin faqala halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi faqalu innaha maitah qala fa innama haruma akluha wa hadha fima idza kanat al maitatu mimma tuhilluha az-zakatu wa illa fala. Baca alif. Bagian keempat, waroh bersuci daun bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Kulit bangkai yang sudah disamak boleh digunakan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Kulit apapun yang telah disamak maka sungguh ia telah suci. Dan juga karena Nabi Muhammad SAW pernah melewati bangkai kambing, lalu beliau bersabda, halla aqadu ihabaha pada bahuhu fa taqa'u bih faqalu innaha maitahun qala Maita, terus qala fa innama haruma akluha. Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya lalu memanfaatkannya? Orang-orang berkata, ia bangkai. Beliau bersabda, sesungguhnya yang diharapkan adalah memakannya. Hal ini bila bangkai tersebut berasal dari bangkai hewan yang penyembelihannya dapat membuatnya halal, dan bila tidak demikian maka tidak halal dengan disamak. Adapun bulunya sudah, ya, jildul maitah atau kulit bangkai, ya, kulit yang kambing mati jatuh di lubang, kepalanya nyeruduk terus mati, kambing mati atau ayam mati, kento sakit kok mati, nah itu bangkai. Jildul maitah, kulit bangkai apabila telah disamak maka boleh digunakan untuk bersuci, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit bangkai itu apabila telah disamak maka telah menjadi suci. Wali'annahu marra ala syatin maitah. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, kemudian menemukan syatin maitatin. Syatin apa? Syatun. Baqarah. Baqarah itu apa? Nah, temannya sapi apa? Ya, kambing. Kambing. Syatin maitah. Kambing, bangkai kambing. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa kalian tidak mengambil ihabaha, mengambil kulitnya, kemudian kalian samak, kemudian kalian memanfaatkan kulit tersebut. Kemudian sahabat pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wahai Rasulullah, sesungguhnya kambing tersebut adalah bangkai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa innaha haruma akluha, sesungguhnya yang diharamkan itu memakannya. Wa hadza fima idza kanat al-maitatu mimma tuhilluha az-zakatu wa illa fala. Dan permasalahan ini yaitu kulit hewan, kulit bangkai hewan yang suci ketika disamak. Yang suci ketika disamak itu untuk hewan-hewan yang ketika hewan yang mati disembelih dengan cara disembelih menjadi halal. Ya, hewan yang mati dengan cara disembelih menjadi halal. Ada hewan yang mati disembelih tidak menjadi halal. Contohnya apa? Yang pertama dulu, hewan yang mati kemudian menjadi halal dengan sembelih. Contohnya ayam, ya. Kalau dia mati tanpa disembelih, tidak halal toh? Nah, hewan yang mati menjadi halal dengan cara disembelih. Contohnya ayam, kambing, sapi, ayam dan lain sebagainya. Maka kulit-kulit hewan tersebut apabila diambil, kulit hewan-hewan yang mati, ya, kulit-kulit hewan yang mati kemudian menjadi halal dengan disembelih, itu ketika mereka menjadi bangkai kita boleh mengambil kulitnya dengan cara disamak. Kebalikannya, ketika hewan yang mati dan tidak menjadi halal ketika kita sembelih. Contohnya apa? Kucing. Walaupun kita sembelih bismillahi Allahu akbar, pakai tajam, pisau tajam, sembelih, nggak akan menjadi halal. Begitupun babi, anjing. Oh, ada babi ini. Oh, bismillah. Jadi halal nih, bismillah. Enggak ada. Itu tetap haram, tetap najis, ya. Maka keluar dari pembahasan ini, hewan-hewan yang ketika mati dan tidak halal, ya, ketika hewan tersebut mati dan tidak halal dengan cara disembelih, itu tidak masuk di bab ini, yaitu hewan-hewan kulit-kulit bangkai yang menjadi suci ketika disamak. Yang masuk di dalam pembahasan ini adalah hewan-hewan yang mati dan menjadi halal ketika disembelih, ya. Hewan-hewan yang mati dan menjadi halal karena disembelih. Contohnya kambing, ayam. Nah, hewan-hewan inilah yang ketika mereka mati, ya, tanpa disembelih, ya, tanpa disembelih secara syar'i, maka menjadi bangkai. Maka kita boleh mengambil kulit-kulit hewan tersebut, ya, kemudian kita menggunakannya dengan syarat disamak, ya. Nanti apa itu disamak itu akan dijelaskan di sini. Amma sya'ruha fahuwa tahirun, ay sya'rul maita al-mubaha al-aklu fi halil haya. Wa amma al-lahmu fa innahu najisun wa muharramun akluhu liqaulihi ta'ala illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahman hinzir fa innahu rijsun. Sedangkan bulu, ya, bulu bangkai, hewan yang boleh kita makan, ya, ketika kita menyembelih hewan tersebut dengan syar'i, maka boleh kita makan. Itu bulunya tidak najis, ya, tidak najis, maka boleh dimakan. Ammal lahmu fa innahu najis. Dan sedangkan dagingnya, daging bangkai hewan yang boleh kita makan, ya, daging bangkai hewan yang boleh kita makan, maka itu najis dan diharamkan untuk memakannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali menjadi ayyakuna maitatan, ya, kecuali bangkai kemudian darah yang mengalir, kemudian daging babi, sesungguhnya itu adalah segala sesuatu yang kotor, atau sebagian ulama menjelaskan rijusun itu najis, ya. Kemudian di sini dibahas apa itu menyamak. Wa yahsulu ad-dabghu bitanzifil adha wal qadari alladhi kana fil jild biwasitati
mawadin tudafu ila al-ma' kal-milh wa ghairihi aw bin nabat al-ma'ruf kal qaradhi aw al-ar'ar wa nahwihima. Dan samak itu ya bisa dikatakan telah disamak itu, atau samak itu dengan cara membersihkan kotoran-kotoran hewan atau kotoran-kotoran yang terdapat di dalam kulit bangkai ya, dengan cara memasukkan ataupun direndam dengan air ya, ataupun juga dengan garam dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang sudah menggunakan bahan kimia ya. Kalau dulu menggunakan bin nabati al-ma'rufa kal qaradhi aw ar'ari wa nahwihima. Dulu menggunakan tumbuhan-tumbuhan ya untuk menyamak sebuah kulit bangkai itu menggunakan tumbuhan. Tapi sekarang sudah bisa menggunakan zat kimia. Kemudian juga salah satu cara disamak yaitu dibersihkan lemak-lemaknya, sisa-sisa daging-daging yang masih menempel di kulit. Dulu itu masih menggunakan pisau ya, pisau yang rata gitu, yang seperti kapak, terus dikikis atau dipotong-potong di bagian atas kulit ya, di bagian dalam kulit. Tapi sekarang sudah ada alatnya ya, tinggal ditaruh di alatnya. Nah, kemarin juga dilihat di YouTube ya, ditaruh di alatnya, kemudian otomatis terpisah antara kulit dan sisa-sisa daging ataupun kotoran-kotoran yang terdapat di kulit, otomatis terpisah. Dan itu yang biasa digunakan, dijadikan sebagai tas, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Wa amma ma la tuhilluhu az-zakatu fa innahu la yathur. Apabila hewan yang disembelih tidak menjadikannya halal, maka dia tidak suci ya. Hewan yang ketika disembelih tidak menjadi halal, contohnya babi, anjing, itu tidak suci. Wa ala hadza fajildul hirra wa ma dunaha fil khilqati la yathur bid-dabaghi. Oleh karena itu maka kulit kucing ya, salah satu hewan yang kita sembelih, apabila kita sembelih tidak menjadi halal dengan sembelihan tersebut ya. Contohnya kucing, walaupun kita sembelih dengan nama Allah, dengan pisau yang tajam, kemudian dengan kemudian dengan syarat bahwasanya yang memotong itu adalah muslim atau ahli kitab dan lain sebagainya, itu tidak menjadikan kucing itu halal atau yang lain sebagainya, maka tidak menjadi suci ketika disamak ya, tidak menjadi suci ketika disamak. Kita menemukan bangkai kucing, kemudian kita ambil kulitnya, disamak. Nah, ketika disamak itu tidak menjadikan kulit tersebut suci. Walau kana fil halil haya tahiron, walaupun kucing tersebut ketika dia hidup dia suci, seperti ayam, seperti bebek, kemudian sapi dan lain sebagainya. Itu kan sama tuh ya, sama. Ketika mereka hidup halal. Di kitab Syarh Mumti, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan kenapa kucing itu dihalalkan ya, ketika dia hidup dia suci ya. Bukan dihalalkan, ketika dia hidup itu suci, karena sesungguhnya manusia itu susah untuk menghindar dari kucing. At-taharruz itu susah untuk menghindar dari kucing, karena kucing minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing itu berkeliaran di kita ya. Ketika seandainya kucing itu najis, maka akan terdapat masyakoh atau kesulitan bagi umat ini. Dan kita ketahui bahwasanya masyakoh dalam agama ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu menghendaki atau menginginkan kepada kita kemudahan dan tidak menginginkan ke atas kita kesulitan. Sesungguhnya masyakoh di agamanya telah diangkat. Salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kucing itu suci adalah agar kita tidak menjadi berat dengan keberadaan kucing tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala seandainya menjadikan bahwasanya kucing tersebut najis, maka akan memberatkan umat ini.
wal jildu ma yuharramu akluhu walau kana tahiran fil haya fa innahu la yathur fi dibaq. Sudah kita bahas. Wal khulasah. Dan ringkasan dari pembahasan ini, anna kullal hayawani mata wa huwa min ma'kulil lahm fa inna jildahu yathur bid dibaghi wa kullu hayawanin mata wa laysa min ma'kulil lahmi fa inna jildahu la yathur bid dibagh. Ringkasan dari pembahasan ini bahwasanya segala sesuatu hewan, segala hewan, setiap hewan yang mati dan kemudian hewan tersebut haram untuk kita makan, ya. Hewan tersebut merupakan hewan-hewan yang haram kita memakannya. Maka kulitnya itu tidak menjadi suci dengan disamak. Dan apabila hewan yang mati kemudian menjadi bangkai dan hewan tersebut berasal dari hewan-hewan yang boleh kita makan dagingnya, maka bangkai hewan tersebut, ketika hewan tersebut mati kemudian menjadi bangkai, kemudian kita mengambil kulitnya, maka kulitnya menjadi suci apabila disamak. Wallahu taala alam. Ini ada juga khilaf di antara ulama, ya. Di kitab ini merujukkan bahwasanya yang dibolehkan menyamak kulit bangkai yaitu kulit hewan yang boleh dimakan. Di dalam kitab Syarh Mumti juga dibedakan antara menggunakan kulit hewan yang boleh kita makan, kulit bangkai hewan yang boleh kita makan, itu dibedakan antara ketika dia yabis, ketika dia kering ataupun basah, itu dibedakan. Ketika basah maka tidak boleh, ketika tidak basah maka tidak boleh. Sebagian ulama membagi kepada pendapat tersebut karena ketika kalau seandainya kulit tersebut basah, ya, maka mudah bagi najis tersebut untuk berpindah, ya. Beda dengan sesuatu yang kering. Soalnya kulit tersebut kering kemudian digunakan untuk sesuatu yang kering, maka najis itu tidak mudah untuk berpindah, kan? Tidak menempel, ya. Najis itu berpindah dengan menempel, kan? Kalau seandainya kulit tersebut basah ataupun digunakan untuk sesuatu yang basah, maka mudah najis untuk berpindah. Nah, sebagian ulama membedakan antara kulit hewan yang disamak itu digunakan untuk sesuatu yang basah ataupun yang kering. Kemudian juga pendapat selanjutnya yaitu bahwasanya ala qauli tsani yathur mutlaqan, yaitu seluruh hewan yang boleh dimakan dagingnya ataupun tidak boleh dimakan dagingnya. Ketika kita samak ketika kita samak kulit bangkai hewan-hewan tersebut, ya, kulit bangkai hewan-hewan tersebut, maka akan menjadi suci seluruhnya, hewan yang boleh kita makan ataupun tidak boleh kita makan, babi, anjing dan lain sebagainya. Apabila disamak maka suci. Ini adalah pendapat yang kedua. Dan yang pendapat yang ketiga yaitu yang dibahas dalam kitab ini, yaitu yang dibolehkan kita menyamak kulit hewan atau kulit bangkai, yaitu hewan-hewan yang boleh kita makan. Itu juga yang dirojekkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ya. Boleh kita baca waraji al-qaulu ats-tsalits, ya, bidalilin annahu jaa fi ba'di al-fadil hadits dibaghuha zakatuha fa'abbara biz-zakati wa ma'lumun anna zakata la yutahhir illa ma yubahu akluhu. Kemudian saya mengatakan bahwasanya pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya kulit bangkai hewan yang boleh disamak yaitu hewan yang boleh dimakan. Sebagaimana hadis dibaghuha zakatuha, menyamaknya itu merupakan menyembelihnya. Menyamaknya itu merupakan, atau dalam artian menyamaknya itu menjadikannya suci. Karena hewan yang suci itu ketika hewan yang disembelih dengan secara syar'i. Wa ma'lumun anna zakata la yutahhiru illa ma yubah akluha.
apabila dan telah diketahui sesungguhnya sembelihan atau menyembelih ya. Menyembelih hewan itu hanya dapat mensucikan hewan-hewan yang boleh kita makan. Menyembelih kan disebut bahwasanya dibawa zakatuha. Menyamaknya itu merupakan menyembelihnya. Ketika kita menemukan bangkai kulit bangkai kemudian kita menyamaknya, itu merupakan kita telah menyucikan kulit tersebut, yaitu dengan cara disembelih ya. Dipermisalkan dengan cara disembelih. Ya, maka hewan yang diketahui bahwasanya penyembelihan itu hanya menghalalkan, hanya mensucikan hewan-hewan yang boleh dimakan. Falau annaka dzabahta himaran. Nah, maka seandainya ketika kita menyembelih himar apa? Iya, himar apa? Kan bagi dua. Himar keledai Ahli dan wahsi. Ahli dan wahsi. Yang diharamkan wahsi atau ahli? Ahli. Ahli. Yang maksud ini ahli. Kemudian zukirat ismallah alaihi, walaupun disebutkan nama Allah. Wa anharadam, kemudian mengalir darahnya, fa innahu la yusamma zakah. Nah, kemudian apabila kita menyembelih hewan, memotong hewan atau menyembelih hewan, ya, contohnya hewan yang haram kita makan. Hewan yang haram kita makan, contohnya di sini disebutkan keledai jinak. Walaupun kita menyebut nama Allah, kita menyebut nama Allah, kemudian darahnya mengalir, tidak menjadi halal, tidak menjadi halal karena penyembelihan tersebut tidak menjadi halal. Wa ala hadza naqul jildu ma yuharramu aqluhu walau kana tahiran fil halal ya la yathur bidibag. Maka kita mengatakan bahwasanya kulit hewan yang diharamkan kita memakannya, kulit bangkai hewan yang hewan tersebut haram kita memakannya, seperti babi, anjing dan lain sebagainya, walaupun dia suci ketika dia hidup. Pada intinya kita haram memakannya walaupun suci ketika hidup. Contohnya kucing, layak hurbid dibak, tidak akan suci dengan disamak, tidak akan suci disamak. Allah Ta'ala alam. Jadi inti pembahasan dari permasalahan ini yaitu apabila kita menemukan bangkai hewan yang boleh kita makan, bangkai hewan yang boleh kita makan, ya, hewan yang boleh kita makan, contohnya kambing, sapi, ayam dan lain sebagainya, kelinci, ya. Tapi kelinci dibuat apaan? Gak ada kan kulit kelinci ya. Biasanya sapi, kambing ya kulitnya ya. Sapi kelinci cuma pangkal itu dibuat apaan ya? Ayam kan, enak kan dimakan tuh kulit ayam tuh, crispy. Nah, kemudian ya, apabila kita menemukan hewan-hewan tersebut mati menjadi bangkai, tidak disembelih ataupun sakit ya, kemudian mati menjadi bangkai, maka kita boleh mengambil kulitnya. Mengambil kulitnya kita menggunakannya dengan syarat disamak, karena menyamak itu merupakan mensucikan kulit bangkai hewan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang bertanya? Membersihkan bejana itu dia dicuci biasa saja atau ada? Tergantung najisnya. Kalau seandainya yang menjilatinya adalah anjing, ya tergantung, anjing termasuk di dalam najis apa? Mughallal tuh. Itu cara membersihkannya itu 7 kali, salah satunya dengan nah, kemudian ataupun bejana, kemudian dikencingi oleh anak laki-laki, bocah ataupun orang besar ya, kemudian kencing di dalam bejana. Kecuali anak yang kecil laki-laki yang belum minum ASI ya, ASI. Maka itu selain dari anak kecil laki-laki yang belum minum ASI itu, maka cara mensucikannya itu cukup dibersihkan, cukup dibersihkan sampai zatnya hilang. Apabila yang kencing di dalam bejana tersebut anak laki-laki yang kecil ya, yang belum minum atau makan apapun kecuali ASI, maka cukup dipercikkan. Itu masuk dalam najis mukhaffafah. Kalau yang najis pertengahan, najis apa baim? Najis apa baim? Mutawassithah. Tergantung najisnya. Maka kita lihat di bab najis. Ini masuk ke najis apa? Kemudian kita lihat cara mensucikannya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan. Mohon maaf ketika pembahasan Ana agak sedikit
muter-muter ya. Karena juga untuk latihan untuk merangkai kata ya, biar tidak terputar-putar ya. Sesungguhnya yang salah itu, yang kurang itu dari diri ana pribadi. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu terlepas dari semua tersebut. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.